Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita hari ini. Tadi Prof. Windio sudah menjelaskan tentang pengertian dari hukum adat ya Prof ya, dan juga karakteristik dari hukum adat tersebut. Baik Prof, tadi Prof sudah jelaskan tentang hukum adat. Jadi sudah Prof jelaskan pengertiannya dan juga karakteristiknya. Nah sekarang kiranya perlu juga dijelaskan ya Prof ya tentang sanksi, pakarnya dan juga mungkin ada buku-bukunya yang perlu diketahui oleh pemirsa. Ini runut banget ini, seperti kuliah bener ini. Sesuai RPS ya Prof. Yeah. Kita mulai dari sanksi. Tadi disinggung bahwa salah satu karakteristik hukum adat itu kan religius magis. Ada unsur agamanya. Betul, kan? Prof. Oleh karena itu, bila terjadi pelanggaran atas hukum adat tertentu, sanksinya juga dialamatkan sesuai dengan karakter hukum adat itu. Betul. Atau dialamatkan atau apa bahasanya yang benar itu? Diberikan sesuai dengan karakter hukum adat tersebut. Itu. Apa sanksinya? Secara sederhana, sanksi material. Sanksi material itu materi ya, berupa benda ya Prof. Bisa benda, bisa uang. Itu. Kemudian sanksi imaterial, bukan berupa benda atau bukan berupa materi. Kalau dalam hukum adat Bali mungkin ini termasuk sanksi sangaskara itu. Yang upakara ya Prof ya. Ya. Di wilayah lain Indonesia yang masih kuat hukum adatnya juga ada sanksi semacam ini. Cuman namanya mungkin bukan sangaskara dande. Berbeda istilah ya Prof. Berbeda istilah. Apa istilahnya saya tidak tahu. Karena bukan ahli di sana dulu. Nanti didanai ya Prof. Pasti berbeda masalahnya. Betul. Tidak mungkin sama. Betul Prof. Itu soal sanksi. Sekarang yang kedua yang ditanya tadi soal pakar hukum ya, adat. Prof, ya. Apabila kita berbicara tentang pakar hukum adat, mau tidak mau, suka tidak suka, mesti mulai dari Belanda. Karena di sana kawitannya ya. Karena peneliti-peneliti Belanda lah yang urati terhadap hukum adat. Urati itu perhatian ya? Perhatian, ya? Peduli ya? Iya, itu. Ada beberapa peneliti asing gitu, dari luar negeri yang meneliti tentang hukum adat. Kita mulai dari pakar yang memperkenalkan istilah hukum adat pertama. Itu orangnya adalah Snok Hurgronyo. Gitu. Orang inilah yang pertama memperkenalkan istilah hukum adat dengan tentunya bukan hukum adat tapi bahasa Belanda. Disebut adat reh. Adat reh. Ya. Yang di bahasa kita hukum adat. Hukum adat. Istilah ini kemudian dipopulerkan oleh penerus dari Snok Hurgronyo yang namanya Van Vollenhoven. Orang ini yang mempopulerkan artinya setiap menulis buku, menulis artikel ilmiah, selalu pendapat itu dikutip. Dijadikan referensi. Iya, sehingga pembaca menjadi tahu bahwa istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Snok Hurgronyo, kemudian ditemui dalam banyak tulisan Van Vollenhoven itu. Nah, selanjutnya baru dilanjutkan oleh mahasiswa-mahasiswa Hindia Belanda yang kuliah di Belanda, khususnya di Fakultas Hukum Leiden. Di Leiden ya? Iya, itu kan ada ahli-ahli hukum adat yang sekarang menjadi ahli hukum adat disebut ahli hukum adat di sini kan kuliahnya dulu di Belanda. Di Belanda ya? Iya, itu. Siapa antara lain ada Sukanto, ada Supomo dan seterusnya itu. Kemudian dulu kan banyak sekali ahli-ahli hukum adat itu. Kenapa demikian? Karena ini menjadi bidang yang sangat menarik untuk diteliti. Ini bagian dari hukum yang hidup. Selain itu,
masalah hukum modern seperti pidana, perdata, tata negara zaman itu kan belum banyak disebut. Itu belum banyak disebut dan belum banyak dimengerti. Disebut saja tuh tidak, apalagi dimengerti. Tidak oleh kenal karena ya, itu rata-rata orang yang menyelesaikan studi di Fakultas Hukum pada zaman itu skripsinya, tesisnya, disertasinya pastilah tentang hukum adat. Gitu. Sesudah itu mahasiswa-mahasiswa wali yang melanjutkan di Fakultas Hukum di Jawa pada saat itu, ada yang di Gajah Mada, ada yang di UI, juga menulisnya tentang hukum adat. Antara lain ya, yang semakin ke belakang ya, mantan dekan Fakultas Hukum Cok Rake Derano, almarhum Cok Rake Derano. Itu, jadi begitu turunannya. Ya. Dari Cok Rake Derano kemudian ada yang di Bali ya, ada Prof. Cok Astiti, itu murid-muridnya, dan seterusnya. Jadi begitu perkembangan pakar-pakar hukum adat. Itu kalau kita merunut dari Leiden ke UI, ke Gajah Mada, dan kemudian ke Udayana. Tapi pada zaman itu ahli hukum adat tersebar hampir di semua perguruan tinggi. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia, terutama di Jawa. Di Jawa. Nah, di Airlangga misalnya ada Prof. Kusnu. Di hampir di setiap perguruan tinggi ada. Gitu. Belakangan ini pakar-pakar hukum adat semakin berkurang. Sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu hukum yang lainnya. Ilmu hukum tata negara, ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata. Dan lain sebagainya berkembang. Ini pesat perkembangannya ini agak menurun ya, Prof. Betul. Menyusut gitu. Jadi itu perkembangan soal pakar hukum adat. Sekarang yang terakhir tadi apa yang ditanya itu soal buku rasanya? Ya, sanksinya Prof sudah terjawab ya. Dosennya runut nih menjelaskan. Kemudian pakarnya, mungkin sebelum tentang buku, Prof tadi kan menjelaskan itu pakar hukum adat dari generasi ke generasi ya, Prof ya. Yang paling utama, yang pertama artinya kita jelaskan tadi itu dari Belanda ya, Prof ya. Kemudian kalau boleh tahu, Prof sendiri kan sekarang sebagai pakar hukum adat, Prof ada di generasi yang keberapa nih, Prof? Banyak nggak generasinya Prof yang sebagai pakar juga seperti itu? Soal saya sendiri lebih baik serahkan kepada pemirsa saja, nggak usah dijelaskan. Jadi pemirsa sudah tahu posisinya di mana, entah pakar, entah apa, itu urusan pemirsa saja. Ya? Iya, betul, Prof. Jadi memang hukum adat ini sepertinya menjadi hal yang sangat hangat saat ini ya, Prof ya. Beberapa yang tidak paham mungkin wajar ya, Prof ya, agak takut, itu lebih takut bahkan dari hukum yang lebih tinggi seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Prof? Enggak juga. Enggak juga ya, Prof ya. Ada memang sebagian yang masih sangat dihormati, sehingga kalau terjadi pelanggaran, respon masyarakat itu kan sontak ya. Artinya begitu tiba-tiba dan keras itu. Ada juga yang ada dalam posisi semi atau biasa disebut 50-50. Posisi abu-abu. 50-50 ya, Prof. Gitu. Kalau dilanggar kadang-kadang ada perhatiannya, kadang-kadang juga tidak. Gitu. Baik. Banyak juga yang sudah tidak dihiraukan lagi. Betul, Prof. Baik, Prof. Tadi kita sudah berbincang tentang hukum adat secara umum ya, Prof ya. Pemirsa di rumah dan juga saya tentunya ingin tahu nih, karena kita ada di Bali, apakah lebih seru lagi kalau kita berbincang tentang hukum adat Bali ya, Prof ya? Mungkin Prof bisa berikan pemahaman tentang kita semua dan juga pemirsa di rumah. Silakan, Prof. Tetap saja gayanya seperti tadi, mesti mulai dari pengertian dulu. Pengertian dulu, Prof. Itu ya. Kalau tadi disinggung bahwa peristilahan hukum adat itu kan pertama kali dikemukakan oleh pakarnya yang bernama Snokur Gronyo itu. Saya berpendapat istilah hukum adat Bali ini pertama kali ditemukan atau dikemukakan oleh seorang peneliti hukum adat Bali yang namanya Victor Emmanuel Koren. Itu orang Bali ya, Prof? Enggak, mana ada nama Victor Emmanuel. Saya kira orang Bali ya, Prof ya, karena ini kita bicara tentang hukum adat Bali. Itu seorang peneliti dari Belanda juga
yang melakukan penelitian di Bali sekitar tahun 1930. Hasil penelitian. Ini mahasiswa S3. Hasil penelitiannya kemudian dituangkan dalam bentuk disertasi. Dipertahankan disertasi itu di tempatnya kuliah di Belanda, di Leiden juga. Itu ya. Kemudian sesudah lulus ujian itu disertasi itu diterbitkan menjadi buku ya. Menjadi buku, judulnya Adat Reh Van Bali. Adat Reh Van Bali. Di sini nggak ada ya, Prof ya? Hukum Adat Bali. Nah, di buku sini nggak ada ya. Nanti pemirsa akan lihat di acara kita berikutnya ada ya, Prof ya. Ada. Prof India pasti punya bukunya pemirsa. Nanti kita lihat bukunya. ya. Nanti kita Adat tunjukkan. Reh Van Bali yang dalam bahasa Indonesianya mungkin dapat diterjemahkan sebagai Hukum Adat Bali. Hukum Adat Bali. Pada tahun sesudah terbitnya disertasi inilah mulai dikenal istilah Hukum Adat Bali, terutama di perguruan tinggi di sana. Di Leiden. Kalau di sini ya nggak ada itu. 1930 ya, Prof ya. Ada itu. 1930 ya. Di sini istilahnya aneh, bukan aneh, apa digunakan istilah yang ada di sini. Ada dreste, ada awe, ada perang, ya, Prof, ya. ada geguat dan macam-macam itu. Ya baik, Prof. Di acara adat Bali kita sebelumnya kan Prof sudah jelaskan juga ya. Tahun-tahun kapan kita mulai yang ini, kapan mulai aturan yang ini ya, Prof ya, dengan sangat runtun sekali. Baik, Prof, kita akan jeda sejenak. Mungkin kita bisa nikmati tehnya dulu karena sudah lumayan lama berbincangnya ya. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini.